Oke, ini kita akan bahas ya secara umum dulu konsep matematikanya. Jadi bagaimana nih caranya si semut tadi memilih menuju ke node mana gitu ya, atau kalau di permasalahan TSP dia mau ke kota mana, dari San Francisco dia mau ke kota A, kota B, atau kota C. Nah, caranya itu adalah dengan cara dia menghitung probabilitas ya. Jadi dia akan hitung nih probabilitas dari kota asal ke kota A berapa, probabilitas dari sini ke B berapa, ke C berapa. Jadi kalau ya kita tuliskan biar gampang ya, katakan dia tuh asalnya dari A gitu ya, dari kota A, terus dia mau milih nih, mau ke kota B, kota C, atau kota D kan gitu ya. Mau kemana nih si semut gitu ya, dia harus milih. Nah ini berdasarkan konsep peluang gitu. Jadi dia akan menghitung peluang dari ya, dia akan hitung peluang dari A ke B berapa gitu ya. Berapa peluang dari A ke B itu dia hitung gitu. Lalu dia hitung juga berapa peluang dari A ke C, ini dia hitung juga ya. Ya A ke C itu berapa. Terus berapa peluang dari A ke D, itu dia dihitung. Nah, rumus probabilitasnya teman-teman bisa lihat di sini ya. Teman-teman bisa lihat ini adalah rumus probabilitas dari node I ke node C gitu. Ya, jadi kalau dari AB ya berarti PAB gitu ya. PAB itu rumusnya sama dengan tau I, J ya, alfa dikalikan dengan eta ya, I, J beta gitu ya. Jadi oke, kita bahas dulu satu-satu. Kita bahas yang ini dulu ya. Tau ini maksudnya apa? Jadi tau I, J ini adalah banyaknya feromon ya yang diletakkan oleh si semut tadi dari H, I ke J. Jadi kalau PAB ya berarti banyaknya feromon yang diletakkan di sini nih. Antara A sama B ini semutnya itu meletakkan feromonnya seberapa banyak kayak gitu ya. Nah, alfa di sini adalah parameter yang fungsinya adalah mengontrol seberapa besar pengaruh si tau ini. Gitu ya, tau ini. Jadi kalau misalnya taunya tinggi, ya berarti semut ini cenderung akan memilih ya berdasarkan jumlah feromon gitu ya, banyaknya feromon. Nah, sekarang kita bahas yang eta ya, eta. Nah, eta ini maksudnya gimana? Kalau eta maksudnya adalah ini adalah seberapa ya desirability of H, I, J. Jadi seberapa diinginkannya ya jalur dari I, J. Kan kalau misalnya kita dalam kasusnya TSP berarti eta ini 1 per distance ya. Kenapa dia 1 per distance? Karena kita menginginkan ya jalur yang pendek. Berarti kita ingin 1 per distance ya. Artinya kalau distance-nya jauh ya kita ingin eta-nya ini kecil. Tapi kalau jaraknya pendek, kita ingin nilai eta-nya besar kan, gitu kan? Itu desirability-nya ya. Tapi ini tergantung kasus yang ingin kita selesaikan ya. Kalau TSP, tentu kita ingin jalurnya yang lebih pendek. Kalau kasus yang lain ya bisa kita definisikan berbeda nilai dari fungsi dari eta ini gitu ya. Tapi karena kita bahas tentang konsep TSP, berarti desirability ini adalah fungsi 1 per jarak ya, jarak. Oke, jadi eta I, J ini adalah desirability ya dari kalau kita ngomongin PA, B ya berarti eta A ke B gitu. Jadi A ke B kita kan udah tahu ya jaraknya berapa. Oke, ingat ya di ACO karena dia heuristik tadi, kita udah harus tahu nih berapa jarak-jaraknya. Kalau jarak-jaraknya tidak diketahui bagaimana? Ya nggak bisa pakai ACO gitu. Teman-teman harus punya informasi berapa sih jarak A ke B, berapa jarak A ke C, dan berapa jarak A ke D gitu. Jadi kalau misalnya A ke B ini katakan 5 km, misalnya ya, 5 km, ya berarti nilai eta dari A ke B adalah 1 per 5. 1 per 5 ya. Karena ini adalah jaraknya. Kalau jaraknya kita hitung dalam kilometer gitu ya. Seperti itu. Nah, beta itu adalah parameter yang mengontrol seberapa besar pengaruh dari si eta ini gitu. Jadi kalau misalnya eta-nya tinggi, betanya tinggi, itu artinya si semut akan cenderung memilih yang sesuai dengan jaraknya tadi ya, sesuai dengan kalau kita definisikan jarak ya berarti dia akan lebih cenderung memilih berdasarkan jarak gitu ya, bukan berdasarkan feromon. Ya, tapi kalau ini seimbang ya berarti pengaruh dari jumlah feromon dan pengaruh dari jarak ini ya sama besar pengaruhnya gitu.
Itu ya, ini jadi teman-teman mudah-mudahan paham ya. Nah, yang bawah ini adalah apa? Ini adalah summation ya, penjumlahan dari semua kemungkinannya tadi. Gitu. Jadi, ini penjumlahan, katakan kalau seperti ini, ya berarti ini adalah ITA ya. ITA dari A ke B gitu ya. Terus ITA dari A ke C, terus juga ITA A ke D ya, tetapi dikalikan dulu. Jadi ITA A ke B dikali dengan ITA A ke B. ITA A ke terus ditambah ITA ya. Jadi saya tulis di sini biar teman-teman mungkin lebih paham ya. Tapi nanti kita akan belajar lebih dalam di praktikum. Jadi saya akan belajar membahas konsep dasarnya aja ya. Jadi ini A per B dikali dengan ITA A ke B juga gitu ya. A ke B. Nah, ingat influence-nya ITA itu apa? Kan beta ya. Jadi di sini beta. Terus ditambah lagi, ditambah apa? Kemungkinan yang lain apa? ITA dari A ke C gitu ya. A ke C, ya A, C dikalikan ya ITA A ke C juga. A ke C gitu. Dan seterusnya ya, tergantung berapa banyak jalur yang bisa kita pilih gitu kemungkinannya. Dan seterusnya plus lagi. Ya silahkan dilanjutkan. Berarti ITA A ke C, A ke D dikalikan dengan tau A ke D dikalikan dengan ITA A ke D itu ya. Itu berarti karena ada 3 kemungkinan, berarti yang bawahnya ini ya penjumlahan dari 3 ini. Ya. Nanti ini kan contoh yang sederhana dulu, nanti dari B kan ada lagi ya jalur yang lain, ini nanti iterasi yang berikutnya. Kalau iterasi pertama dari mulai not ini dulu ya. Jadi pergerakannya itu adalah satu, istilahnya di setiap iterasi itu satu pergerakan dari satu kota ke kota yang lain gitu ya. Oke. Bisa kita lanjutkan ya. Nah, setelah nanti si N-nya itu atau agennya telah menyelesaikan satu tour gitu ya, sudah dari mulai San Francisco balik lagi ke San Francisco, kemudian feromonnya itu diupdate ya. Feromonnya itu diupdate dengan rumus ini ya. Ini rumusnya ya. Seperti apa rumusnya? Ini tau I, J itu sama dengan 1 min ya rho ya. Dan kemudian dikali tau I, J plus ya, teman-teman bisa lihat delta tau I, J. Kita bahas dulu ya kalau tentang taunya ini. Tau ini adalah banyaknya feromon yang diberikan antara ya node I ke J gitu, antara node I ke node J itu kan dihubungkan dengan H ya. Jadi kalau ada node I sama node J gitu, berarti H itu kan yang ini H-nya nih ya. Nah, H-nya ini berapa banyak feromon di H ini gitu, berapa banyak feromon di jalur ini, itu adalah taunya ya, definisi dari taunya. Nah, rho-nya ini adalah kecepatan evaporasi si feromon gitu. Jadi kalau misalnya kita letakkan nilai 1 ya, berarti cepet banget nguapnya ya, feromon di jalur tersebut langsung hilang gitu kan. Tapi kalau kita rate of feromonnya kecil, misalnya 0, ya berarti feromonnya tetap bertahan gitu ya. Gitu. Jadi ini bisa kita berikan nilai 0,5, misalnya kalau kita mau kecepatan penguapannya hanya 0,5 atau 0,6, ini tergantung ya. Tergantung nanti permasalahannya seperti apa. Nah, sekarang ini ya, ini apa maksudnya nih ada delta tau I, J. Nah, delta tau I, J ini adalah banyaknya feromon yang ditinggalkan. Rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah seperti ini. Nah, ini ya, ini rumus dasarnya 1 per LK, karena kasusnya TSP tadi ya, TSP yang Traveling Salesman Problem. Kalau 1 per LK ini kan berarti LK-nya ini adalah jaraknya. Ya, biayanya ya, biaya dari satu kota ya ke kota sampai dia istilahnya mengunjungi semua kotanya dan balik lagi ke kota asal, itu total cost-nya. Ya, total cost dari LK-nya ya.
kan kalau dia udah menyelesaikan satu tour dari San Francisco balik lagi ke San Francisco itu kan ada ya kota mana aja yang dia lalui. Nah itu nanti dihitung cost-nya. Jadi kalau misalnya dari A ke B ini katakan 5 kilometer gitu ya. A ke C ini misalnya 5 kilometer. Terus ini B ke C ini berapa nih? 4 kilometer gitu ya. Dan kemudian dia balik lagi ke A ke C ini katakan misalnya 6 kilometer. Ya berarti LK-nya itu adalah 5 tambah 4 tambah